Seorang ustadz ditendang oleh polisi di depan anak-anak santrinya. Tapi ternyata ada sesuatu yang disembunyikan ustadz itu. Di sebuah perkampungan pinggiran kota, seorang ustadz terkenal bernama Ustadz Marwan dikenal sangat tegas. Ia mengajar anak-anak ngaji, memimpin pengajian, dan menjadi panutan warga. Tapi belakangan, banyak warga mulai curiga. Ada bisikan bahwa anak-anak santri sering menangis pulang. Dan beberapa orang tua mengeluh, tapi takut bicara. Suatu sore, Ustadz Marwan sedang mengajar di halaman masjid. Tiba-tiba, datang dua polisi berseragam. Satu di antaranya adalah Bribka Dimas. Mereka membawa surat perintah penangkapan. Ustadz Marwan, Anda diduga melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur, kata Bribka Dimas. Ustadz menolak, ini fitnah. Saya hanya mendidik dengan cara keras. Saat warga mulai berkumpul dan beberapa merekam dengan ponsel, Ustadz justru berteriak sambil memaki aparat. Ia mendorong polisi. Emosinya meledak. Bribka Dimas dengan cepat menendang Ustadz Marwan ke tanah. Semua terdiam. Namun detik berikutnya, sorak-sorai terdengar. Warga bertepuk tangan. Beberapa orang tua memeluk anak-anak mereka yang dulu ngaji di situ. Salah satu anak berkata pelan, akhirnya dia dihentikan. Ustadz Marwan kini resmi ditahan di kantor polisi sektor Kota Baru. Video penangkapannya viral. Di satu sisi, masyarakat memuji keberanian Bribka Dimas. Di sisi lain, ada juga yang mengecam, kenapa harus ditendang? Bukankah dia seorang ustadz? Namun Dimas tetap tenang. Ia tahu, ini bukan hanya tentang tindakan keras, tapi tentang menyelamatkan generasi. Di dalam tahanan, Ustadz Marwan tidak banyak bicara, tapi dari raut wajahnya, ia seperti menyimpan sesuatu. Bukan ketakutan, melainkan keyakinan bahwa dirinya tak akan lama di sana. Sementara itu, ibu-ibu di kampung mulai berani bicara. Salah satunya, Bu Rina, orang tua dari santri bernama Iqbal, mengatakan kepada wartawan, anak saya sering menangis pulang. Katanya diancam dicambuk kalau salah hafalan. Tapi kami takut karena dia itu ustadz terkenal. Namun dari balik layar, ada sosok lain yang merasa tak tenang. Namanya Pak Hadi, seorang tokoh masyarakat, sekaligus donatur utama pesantren kecil milik Ustadz Marwan. Ia mulai gelisah. Sebuah berkas laporan audit keuangan mulai beredar, berisi penyelewengan dana donasi jutaan rupiah. 1 minggu setelah penahanan, penyelidikan resmi mengungkap bahwa bukan hanya kekerasan yang dilakukan Ustadz Marwan, tapi juga penggelapan dana donasi santri, serta pencucian uang atas nama yayasan. Namun di saat bersamaan, datanglah kuasa hukum Ustadz Marwan membawa surat sakti. Ia menyodorkan dokumen dari tokoh agama tingkat provinsi yang menyebut Ustadz Marwan sebagai ulama berjasa dan meminta agar kasusnya dipertimbangkan dengan bijak. Sontak muncul tekanan politik dan sosial. Bahkan, Kapolsek ditegur atasan. Kenapa anak buahmu menendang ustadz? Mau ribut nasional? Bribka Dimas mendapat peringatan. Tapi ia tak gentar. Ia datangi satu persatu orang tua santri, merekam testimoni mereka sebagai bukti tambahan. Bahkan anak-anak yang dulunya takut, kini mulai berani bicara. Salah satu santri, bernama Damar 11 tahun, mengatakan, kami bukan cuma dipukul, kami juga disuruh bersih-bersih rumahnya, bahkan kadang ngasih uang ke dia. Di tengah tekanan, Pak Hadi pun dipanggil untuk dimintai keterangan. Ternyata, dialah yang selama ini menutupi praktik busuk Ustadz Marwan demi menjaga nama baik pesantren, dan juga karena sebagian dana masuk ke kantongnya. 2 minggu kemudian, kasus berubah arah. Bukan hanya Ustadz Marwan yang ditahan, tapi juga Pak Hadi. Kasus dibuka lebar. Media mulai memberitakan dari sudut pandang baru. Dan di tengah badai itu, Bribka Dimas berdiri di depan masjid yang kini kosong. Ia tak ingin hanya menangkap, ia ingin memperbaiki. Bersama beberapa warga, ia membentuk pengajian baru, mengundang ustadz muda yang jujur dan bersih. Kita bisa salah pilih panutan, tapi kita nggak boleh diam setelah tahu kebenaran, katanya. Sudah hampir sebulan sejak Ustadz Marwan ditahan dan kasus penganiayaan santri terbongkar. Warga mulai bernapas lega, anak-anak kembali mengaji di tempat yang lebih aman.
dan Bribka Dimas menjadi simbol keberanian. Tapi kebenaran rupanya belum diterima semua pihak. Di luar, kelompok-kelompok fanatik mulai bermunculan. Mereka tak terima guru besar mereka dijatuhkan dengan cara memalukan. Sebuah video pendek beredar di media sosial. Polisi menghina ulama. Ini penghinaan terhadap agama. Kita tidak akan diam. Beberapa hari kemudian, rumah Bribka Dimas dilempari batu tengah malam. Istrinya, Reika, ketakutan memeluk anak mereka yang masih kecil. Tak ada yang terluka. Tapi pesannya jelas, hentikan atau keluargamu jati korban. Kepolisian meminta Dimas cuti sementara. Tapi ia menolak. Kalau saya mundur sekarang, anak-anak yang pernah saya bela akan merasa ditinggalkan. Sementara itu, tim kuasa hukum Ustadz Marwan menggugat balik atas dasar penganiayaan dan pencemaran nama baik. Hebatnya, beberapa tokoh ormas mendukung gugatan itu secara terbuka. Tekanan bertambah berat. Rapat internal kepolisian menjadi tegang. Atasan Dimas ingin menyelesaikan kasus ini secara damai. Tapi Dimas bersikeras, saya punya bukti, punya rekaman. Bahkan kalau saya harus berdiri sendiri, saya akan tetap lawan. Di sisi lain, dari dalam penjara, Ustadz Marwan mulai memainkan permainan lisiknya. Ia mengirim surat keluar, menyusun narasi bahwa ia adalah korban konspirasi aparat dan musuh-musuh agama. Tak lama, santri-santri fanatik mulai berdemonstrasi di depan kantor polisi. Mereka membawa spanduk, "Bebaskan Ustadz Marwan, kami siap mati." Situasi memanas. Namun di tengah kekacauan, muncul satu saksi baru, Pak Taufik, mantan sopir pribadi Ustadz Marwan. Ia membawa bukti video lama dari CCTV rumah rekaman saat Marwan memukul santri dengan tongkat, serta percakapan dengan Pak Hadi soal uang donasi. Pak Taufik bersaksi karena hatinya gelisah. Ia dulu diam, tapi kini tak sanggup melihat kebenaran dikubur demi kehormatan palsu. Dengan bukti itu, kejaksaan menolak banding dan gugatan balik Ustadz Marwan. Bahkan, status hukumnya dinaikkan. Penambahan pasal eksploitasi anak dan pencucian uang. Tapi ancaman belum berhenti. Suatu malam, Bribka Dimas menerima telepon tanpa nama. Suara di ujung sana berkata pelan, "Berhenti sekarang, atau istrimu jati janda."